Guys, ngeri banget nih guys. Dunia terancam krisis pangan, bahkan ya kelaparan di mana-mana itu sudah diprediksi oleh lembaga pangan dunia yang namanya FAO. Teman-teman tahu nggak sih, gara-gara perubahan iklim, perang, kekacauan di mana-mana, itu udah makin banyak loh negara-negara yang krisis pangan. Bahkan negara Syria ya, yang penduduknya itu 25 juta lebih loh manusia di sana. Mereka diprediksi cadangan pangan mereka itu hanya cukup untuk memberi makan 16 juta manusia saja. Yang artinya 9 juta orang di Syria terancam mati kelaparan guys. Itu di tahun 2025 aja loh. Kenapa bisa begitu? Karena cadangan pangan mereka makannya gandum ya by the way, bukan beras kayak kita. Cadangan gandum mereka itu produksinya udah terus menerus berkurang dan berkurang. Bahkan cuman bisa diprediksi tahun ini produksi mereka cuman 2,7 juta ton gandum. Artinya itu cuman cukup untuk memberi makan 16 juta penduduk Syria. Padahal penduduk mereka ada 25 juta lebih guys. Artinya 9 juta orang alias lebih dari 30% manusia di Syria diprediksi bisa mati kelaparan loh dalam 1 tahun ke depan. Ngeri ya, udah hancur karena perang, datang lagi global warming alias krisis iklim yang bakal merusak bumi ini loh. Jadi gara-gara global warming ya, perubahan iklim, perubahan cuaca di dunia ini makin lama makin ekstrim. Yang panas banget, yang biasanya gak salju jadi terik, yang biasanya panas malah jadi dingin banget. Ya salah satu contohnya ya Indonesia sempat menderita tuh El Nino, kekeringan parah beberapa tahun lalu, sekitar 2-3 tahun lalu lah, ekstrim sekali sehingga banyak gagal panen di mana-mana. Dan ini bakal makin berbahaya guys, karena negara dengan penduduk terbanyak di dunia, lu udah tahu loh, penduduknya lebih dari 1 miliar manusia seperti China dan India, juga bakal makin krisis pangan guys. So kalau lu penasaran gimana sih nasib Indonesia ke depannya, bakal makin kacau atau bakal makin baik, atau jangan-jangan lu lagi menderita tapi lu gak sadar aja karena lu gak pernah nyangkul ke sawah ya, makanya lu jangan skip video ini. Ini penting banget nih, krisis pangan. Ini masalah anak-anak lu, cucu lu masih bisa hidup gak sih di bumi ini. Lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi buat teman-teman ya, ini penting buat lo ketahui karena ya Indonesia penduduknya ratusan juta manusia ya, hampir 300 juta orang. Itu ngasih makan orang sebanyak itu nggak gampang loh. Dan makanya nggak heran ya kalau Indonesia itu Presiden Prabowo berkali-kali bilang kita itu harus bisa swasembada pangan. Makanya dia punya program cetak sawah 2 juta hektar. Banyak orang yang ketawa, tapi dia nggak paham kenapa itu penting buat kita lakukan. Harus bisa dijalankan, harus bisa dieksekusi dengan baik. Karena ketika lu lagi duduk nonton video ini sambil tidur-tiduran, sambil ngopi, sambil nyebat, lu gak tahu ya, di belahan dunia lain itu sedang terjadi krisis. China, penduduknya sekitar 1,5 miliar manusia. Lu tahu, mereka habis hilang sawah di sana, kebun ladang gandum di sana. Itu hilang 500.000 hektar di tahun 2025 ini. Tahun 2025 ini mereka gagal panen di mana-mana. Lu bisa hitung gak 500.000 hektar lahan habis dimakan banjir guys. Ngeri guys. Ini jiwa-jiwa yang terdampak dari kasus ini aja, kebanjiran di bagian utara China, itu bisa menghancurkan kehidupan 38 juta orang guys. 500.000 hektar, alias 1/4 loh, 25% dari 2 juta hektar target cetak sawahnya Prabowo. Ngeri gak? 1/4 hilang guys, dimakan banjir. Inilah global warming, dan nilai kerugiannya 500.000 hektar lahan yang rusak sumber pangan mereka, itu kerugiannya setara 500 triliun. Jadi lu jangan anggap remeh ya, negara terbesar di dunia aja, dengan ekonomi terkaya nomor 2 di dunia, mereka aja pontang-panting loh gara-gara global warming. Pontang-panting kasih makan rakyatnya. Ya lu bisa bayangin kalau seandainya 30 juta orang kelaparan di Cina atau di Indonesia, wah, siapapun presidennya jatuh guys. Pasti guys. Ini ngeri loh. Dan negara pasti jadi tidak stabil seperti negara-negara yang ada di Timur Tengah. Seperti Suriah yang tadi. Berkali-kali ganti rejim, ganti rejim, tembak sana, tembak sini, kerusuhan di mana-mana. Ngeri ini. Dan ini bukan cuma China guys. Negara Nigeria, negara dengan penduduk mirip-mirip Indonesia. Negara Nigeria, salah satu negara besar di Afrika, itu juga mengalami krisis pangan. Teman-teman tahu gak? Menurut Badan Pangan Dunia, WFP, diperkirakan 31 juta orang di Nigeria bakal mengalami krisis pangan. Ini benar-benar bahaya karena di sana air makin lama makin langka. Ingat ya, ada negara yang kering kerontang, ada negara yang banjir badang seperti di Cina, ada negara yang air aja susah kayak Nigeria ini, padahal dia punya penduduk 237 juta orang. Dan diperkirakan 31 juta orang alias 13%-nya atau 1 dari setiap 8 orang di Nigeria bakal mati guys. Bakal mengalami krisis pangan di tahun 2025 ini. Dan bukan cuma itu, lu tahu negara Sudan ini bahkan sampai masuk di Wall Street Journal, kelaparan di Sudan itu sudah parah dan sudah betul-betul sampai ke titik yang berbahaya, bakalan orang saling
di jalan-jalan untuk merampok truk-truk pangan, truk-truk petani, di ladangnya sendiri. Karena orang rebutan pangan di Sudan. Lu tahu nggak begitu parahnya ya kelaparan di Sudan? Ya tadi orang saling diperkirakan tahun ini aja 637.000 manusia udah bakal mati kelaparan loh. Gila loh, ini ngeri banget sih. Lu mungkin sekarang anak-anak aja di Indonesia, bumi kita yang subur indah pertiwi ini, lu nonton, nikmatin AC, adem, gak macul-macul. Lu tiap hari bisa pergi ke warteg atau makan di warung favorit lu, restoran favorit lu, tanpa lu pernah tahu di belahan bumi lain lagi kacau di mana-mana guys. Ngeri loh. Tapi inilah realita bumi ini. Sorry gue harus membangkitkan lu dari mimpi indah lu. Karena memang faktanya dunia makin lama makin kacau, makin tidak pasti. Kenapa juga harga pangan juga makin naik dan makin sedikit negara yang bisa memproduksi pangannya? Ya pertama karena faktor krisis perang. Sekarang Ukraina, Rusia perang tuh di Eropa. Padahal Rusia adalah salah satu eksportir gas terbesar di dunia. Dan lu tahu kenapa gas itu penting? Karena gas adalah bahan baku kalau bikin pupuk. Jadi gak heran kalau Rusia juga salah satu eksportir pupuk terbesar di dunia. Sekarang negaranya dalam keadaan perang. Makin susah lu dapet gas dan pupuk dari Rusia. Bahkan Indonesia juga impor loh pupuk dari Rusia. Dan bukan cuma itu, Timur Tengah selalu konsisten saling orang-orang di Arab sana nih. Bahkan Israel sama Palestina juga salah satu contoh di Timur Tengah yang masih berkonflik sampai saat ini juga. Dan bukan cuma perang fisik, perang senjata. Bahkan sampai ke perang geopolitik, perang dagang juga terjadi. Sekarang Trump sama China itu udah lagi perang tarif. Nilainya sampai ratusan persen guys. Ini dunia ini makin tidak pasti loh. Jadi lu jangan heran kalau memang ya realitanya ya dunia makin banyak yang krisis pangan. PBB aja udah bikin laporan loh bahwa konflik dan perubahan iklim itu bakal menyebabkan kelaparan global mencapai rekor tertinggi tuh di 2024. Ternyata bakal dibalap nih di 2025. Nanti gue yakin pun akan dibalap lagi di 2026. Karena memang faktanya perubahan iklim itu makin nyata. Krisis iklim bisa menurunkan produksi pertanian sehingga mengancam ketahanan pangan apapun negaranya. Dan bukan cuma itu loh, krisis iklim bisa bikin krisis pangan itu bukan cuma di beras lu, tapi bisa sampai ke sayur lu, kopi lu, coklat lu. Dan ini memicu berbagai lonjakan harga komoditas yang berhubungan dengan pertanian di seluruh dunia. So gimana dengan Indonesia ya? Apakah kita bakal hancur ya seperti negara-negara Arab, negara-negara Afrika, negara-negara Timur Tengah? Bahkan China aja terancam krisis pangan loh. Indonesia gimana? Kita siap atau enggak nih buat menyambut dunia yang makin parah? Kemarin ada El Nino, sekarang ada La Nina, besok ada apa lagi kita nggak tahu. Tapi faktanya lu udah bisa lihat ya, dari 2023 itu Indonesia itu siaga 1 krisis beras. Harga sudah naik gila-gilaan. Bahkan gue berkali-kali kesusahan tuh nyari beras tuh. Bahkan harian seperti CNBC, Tempe Bacem pun sampai bilang Indonesia diambang krisis beras. Musiknya diperkirakan makin hancur, makin nyungsep. Negara-negara yang biasanya kita bisa harapkan untuk impor malah mengurangi, membatasi. Contohnya New Delhi nih, India. Dia itu pengekspor terbesar di dunia nih beras nih. Dia bahkan sampai melarang ya sebagian pengiriman berasnya karena dia memprioritaskan untuk kasih makan rakyatnya sendiri. Ya wajar aja penduduknya India itu hampir 1,5 miliar orang loh. Gila gak lu ngasih makan 1,5 miliar. Dan waktu itu ya menjelang pemilihan umum negara kan semakin tidak stabil dimanapun tuh, di Indonesia, di India pun juga begitu. Begitu pemilihan ini umum orang kan berlomba-lomba nyogok rakyat ya, borong beras buat dibagi-bagi, bansos apa segala macam. Itu pun terjadi di India. Jadi krisis itu makin parah. Udah ada El Nino, kekeringan di mana-mana, krisis iklim, perang. Ada pemilu juga di India. Kacau. Akibatnya solusi dari negara apa? Lu nggak boleh lagi ekspor beras keluar dari India. Realitanya adalah ketika dunia dalam krisis, negara-negara bakal makin proteksionis. Dia tidak akan mau berpikir gimana caranya kasih makan orang di Pulau Jawa. Enggak. Dia akan lebih berpikir menyelamatkan orang-orang di negaranya sendiri. Makanya lu jangan berharap dunia itu bakal datang bantuin Indonesia. Enggak. Kita itu harus resilient guys. Kita itu harus bisa swasembada pangan. Terus gimana sih nasib kita nih? Lu tahu nggak sih Indonesia itu bener-bener berada di dalam titik terparah loh sebetulnya ya. Kenapa? Karena lu tahu nggak dari tahun 2023 ya, 7 bulan pertama tahun 2023 ini El Nino ganas-ganasnya nih. Produksi beras kita itu 21 juta ton. Itu aja udah turun dibandingkan tahun sebelumnya. Dan 2024 diprediksi sama Badan Pangan Dunia sama PBB, produksi beras kita bakal turun tuh dari 21 juta ton ke 18-an juta ton di 7 bulan pertama 2023 dan 2024. Dan ini jadi realita. Lu bisa lihat di layar kaca. 7 bulan pertama 2024 itu beras itu minus. Produksi kita minus kecuali bulan April dan Mei. Tetapi selain itu kita turun produktivitasnya.
Jadi dari situ lu bisa tahu ya, Indonesia itu terancam bubar di 2024. Kenapa? Karena ternyata kita gagal panen di mana-mana. Dan di situ ada pemilu juga tahun 2024. Kalau negara nggak siap, kolaps kita. Lu mungkin nggak sadar bahwa lu tuh sebenarnya sedang terancam kelaparan lo di 2024. Lu mungkin nggak sadar bahwa lu tuh sebenarnya sedang terancam kelaparan lo di 2024. Dan jangankan lu, seluruh dunia. Tapi memang ada salah satu hal yang menarik di sini. Kenapa ini penting dan kita harus bahas ya? Karena kalau penurunan produksi beras kita di 2024 itu diprediksi kita itu turun 2,1 juta ton ya. 2,1 juta ton loh beras hilang loh. Produksi kita anjlok parah. El Nino nih. 2,1 juta ton ya. Kalau konsumsi beras kita 90 kg per kapita itu seharusnya cukup kasih makan 23 juta orang. Jadi bisa jadi 23 juta orang itu mati guys. Gak ada berasnya nih. Ini ngeri sih.